Bayangkan, satu malam yang seharusnya membahagiakan, malah mengubah hidup dua orang asing menjadi neraka bersama. Dia dokter sukses yang membenci segalanya tentang wanita itu. Dia wanita yang tak pernah takut bicara belak-belakan, bahkan ke suaminya sendiri. Pernikahan paksa, rahasia kelam, dan pertengkaran yang tak pernah reda. Apakah cinta bisa lahir dari kebencian? Atau justru kebencian ini yang akan menghancurkan segalanya? Tetap tonton karena cerita baru saja dimulai. Pernikahan Juna dan Zahra terjadi begitu saja. Sekarang mereka benar-benar telah sah secara agama dan negara. Juna pun memberikan mahar yang layak untuk Zahra, bukan hanya Rp1.000 yang kemarin Zahra katakan di depan Ana. Hari itu juga, mereka langsung kembali ke ibu kota meski Ambar ingin putrinya menginap di rumah beberapa hari lagi. Namun sekarang Zahra sudah mempunyai suami, yang artinya Zahra harus mengikuti suaminya. Juna memutuskan untuk pulang dengan mobil terpisah dari orang tuanya karena dia akan menggunakan mobil Zahra. Jadi kini hanya Juna dan Zahra yang ada di mobil itu. Kita akan langsung pulang ke rumahku, ucap Juna tiba-tiba. Mereka memang belum membicarakan perihal tempat tinggal mereka setelah menikah. Rumah Anda yang mana? Rumah Anda apa rumah orang tua Anda? Zahra melirik pria yang telah sah menjadi suaminya itu. Ya sama saja, itu tetap saja rumahku. Saya tidak mau. Tolak Zahra dengan cepat. Kenapa? Takut kalau kau tidak bisa bebas lagi untuk bertemu pria-pria tuamu itu karena ada mama. Ingat ya Zahra, sekarang aku adalah suamimu. Aku melarangmu untuk bekerja menjajakan diri seperti itu. Berapa uang yang kau dapat dari mereka, akan aku ganti asal kau berhenti. Cek, apa sedangkal itu otak Anda itu? Anda dokter spesialis yang harusnya pintar, tapi kenapa otak Anda kosong sekali? Zahra sudah tak peduli lagi dengan segala macam hinaan yang keluar dari Juna. Tapi Juna justru terperangah, baru kali ini ada wanita yang memakainya seperti itu, sampai menyebut otaknya kosong. Kita ini baru saja menikah, Mama dan Papa Anda saja belum bisa menerima saya. Bukan karena saya takut tidak bisa bebas lagi, tapi apa Anda pikir saya nyaman ada di sana? Apa saya bisa menghadapi kedua orang tua Anda itu? Setidaknya beri saya waktu beberapa hari lagi, kalau tidak ya cari tempat lain untuk kita tinggali, atau kita bisa tinggal di apartemen saya saja. Kesal Zahra. Ternyata tidak semua yang bergelar dokter itu menggunakan 100% kemampuan otaknya untuk berpikir dengan logika. Buktinya Juna, dokter dengan segala pikiran negatifnya itu. Oke, kita ke apartemenmu saja. Kita. Anda juga. Memangnya kenapa? Takut kalau omom peliharaanmu datang ke sana? Juna melempar pertanyaan balik. Cek, terserah. Perjalanan berjam-jam mereka lalui dengan diam setelah perdebatan kecil tadi. Zahra yang merasa begitu lelah tentu saja memilih untuk memejamkan mata. Sejak kemarin dia sibuk mengurus pernikahan diadakannya sehingga membuatnya kurang tidur. Zahra baru terbangun dari tidurnya beberapa saat sebelum mobilnya memasuki area basement apartemen. Yakin Anda mau tidur di tempat saya? Zahra memastikan sekali lagi. Juna hanya bergumam sembari keluar dari mobil Zahra. Sebenarnya Zahra agak was-was karena dia harus berada di tempat yang sama dengan seorang pria apalagi sampai besok pagi itu bukan waktu yang sebentar. Meski saat ini Juna adalah suaminya, namun mereka belum saling mengenal satu sama lain. Tapi di apartemen saya cuma ada satu kamar. Tidak masalah, kota sudah menikah. Tapi Juna yang sudah berjalan di depan Zahra langsung berbalik menatap Zahra. Kenapa, kau takut aku akan menerkammu? Bukannya kau sudah biasa bersamaan dengan pria? Juna tersenyum miring, seolah jijik dengan Zahra. Saya tidak takut sama sekali. Saya justru khawatir kalau Anda tidak kuat menahan diri karena bermalam dengan wanita seperti saya.
Balas Zahra dengan asal karena dia sudah terlalu kesal dengan Juna. Kau tidak udah khawatir, aku tidak tertarik dengan wanita sepertimu. Juna kembali berjalan mendahului Zahra dengan angkuh. Oh ya, sepertinya kau sudah ahlinya dalam hal seperti itu. Aku jadi takut kalau kau menularkan penyakit padaku. Juna kembali berbalik. Zahra sampai terperangah dengan ucapan Juna kali ini. Iya, saya memang sudah ahli. Tidak seperti Anda yang saya yakin tahu tentang hal itu hanya dari teori saja. Balas Zahra dengan telak bahkan sampai membuat wajah Juna merah padam. Dia memang belum pernah melakukan itu dengan lawan main, tapi kalau berduel dengan tangannya sendiri, dia tentu saja pernah melakukannya. Namun ucapan Zahra tadi seolah menghinanya. Ternyata Zahra cukup membuatnya naik darah setiap kali berdebat. Dari dulu Juna tidak punya lawan berdebat dalam bicara selain Lintang, itu pun karena dia senang menggoda sepupunya yang jutek itu, tapi kali ini Juna benar-benar sering kewalahan menghadapi Zahra yang beberapa kali berhasil membuatnya bungkam. Zahra masih mendiamkan Juna ketika mereka sudah tiba di unit milik Zahra. Dia terlihat masa bodoh dengan apa yang ingin Juna lakukan di apartemennya itu. Zahra masuk ke dalam kamarnya kemudian tak lama keluar lagi dan masuk ke dalam kamar mandi yang letaknya ada di samping dapur. Apartemen itu memang bukan apartemen mewah, sehingga kamar mandi tidak terletak di dalam kamar. Bruh. Juna menjatuhkan dirinya pada sofa panjang satu-satunya yang ada di apartemen milik Zahra. Dia bersandar dan mendengarkan kepalanya menatap langit-langit ruang tamu apartemen itu. Juna masih tak percaya kalau saat ini dia sudah menikah dengan Zahra, wanita yang seharusnya masuk ke dalam daftar hitam wanita yang tidak akan pernah ia nikahi. Tapi demi Safa, dia rela melakukan itu. Dia rela menikahi Zahra agar tak ada lagi yang mengganggu kebahagiaan Safa. Ting tong. Lamunan Juna itu terhempas ketika dia mendengar suara bel apartemen. Baru saja dia ingin beranjak, Zahra lebih dulu keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah. Ternyata sudah cukup lama Juna melamun memikirkan pernikahannya dengan Zahra. "Siapa pelangganmu?" tanya Juna. Namun Zahra tak menyahut, dia hanya mengedikkan bahunya dan berjalan melewati Juna untuk membuka pintu apartemen. Tak lama, Zahra kembali lagi membawa 2 kantung plastik berisi makanan. Dia memang memesan makanan setelah sampai di apartemen tadi. Dia langsung menyajikan makanan itu di meja makan. Tanpa menawari Juna, dia langsung melahap makanannya sendiri meski dia memesan 2 porsi. "Kau tidak menawariku?" Juna mendekat pada Zahra. "Saya tadi memesan 2 karena ada orang lain di sini selain saya. Tapi saya takut menawari Anda karena saya baru ingat kalau Anda takut tertular penyakit dari saya, soalnya tadi saya sempat menyentuh makanan itu saat memindahkannya ke piring." Jawaban dari Zahra seolah sindiran yang tepat sasaran bagi Juna. Dia ingin sekali menyumpal mulut Zahra yang selalu saja membuatnya tak bisa berkutik. "Cak." Juna berdecak dengan kesal kemudian ikut duduk di sana untuk melahap makan malamnya. Sejak tadi dia sudah sangat lapar, namun memakan omongan Zahra saja ternyata tidak membuatnya kenyang. Mereka menyantap makan malam mereka dalam diam, hingga Zahra lebih dulu menghabiskan makanannya. Juna hanya memperhatikan Zahra yang mencuci piringnya kemudian meninggalkannya masuk ke dalam kamar. Juna pun melakukan hal yang sama, dia mencuci piringnya kemudian menyusul Zahra ke dalam kamar. Dia juga ingin membersihkan diri dan lekas istirahat karena tubuhnya terasa remuk redam setelah mengemudi jarak jauh. "Zahra, buka pintunya," seru Juna karena pintu kamar Zahra terkunci dari dalam. "Zahra," ceklek. Zahra membuka pintunya, kemudian menyerahkan 1 buah bantal dan selimut pada Juna. "Ini, silakan tidur di mana saja Anda mau." "Apa-apaan ini Zahra? Kau mau jadi istri durhaka?" "Saya ini justru menyelamatkan Anda Dokter Juna yang terhormat, karena saya khawatir Anda akan tertular penyakit saya kalau kita tidur satu ranjang." Brak.
Juna tersentak karena Zahra menutup pintu di hadapan Juna dengan keras. Cek, wanita sundal itu masih saja membahas tentang penyakit. Pagi harinya, Juna terbangun karena mendengar suara bising dan juga bau sedap yang mengaur memasuki lubang hidungnya. Untuk sejenak, Juna lupa di mana dia berada saat ini karena berada di tempat yang masih asing baginya. Tapi begitu melihat wanita yang sedang asing di dapur, membuat Juna seketika sadar jika dia sudah menikah dan berada di apartemen wanita itu. Sudah bangun dokter. Bisakah tidak memanggilku seperti itu? Kau bukan pasienku. Lantas apa? Tuan muda. Cek, terserah. Juna yang kesal langsung beranjak ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Tidak disangka jika keputusannya untuk menikahi Zahra justru membuat tekanan darahnya naik karena baru bangun tidur saja sudah diajak berdebat oleh Zahra. Saat Juna keluar dari kamar mandi, dia melihat di meja makan sudah tersaji 2 piring nasi goreng lengkap dengan telur di atasnya. Bukannya Juna terlalu percaya diri, tapi untuk siapa lagi nasi goreng itu kalau bukan untuk dirinya karena penghuni apartemen itu hanya dirinya dan juga Zahra. Juna duduk begitu saja di kursinya tanpa menunggu Zahra memintanya. Ini tehnya, saya tidak tahu Anda suka sarapan apa. Kalau suka silahkan makan, kalau tidak pesan saja sendiri. Bisa kan kalau tidak usah mengajak berdebat. Juna menatap Zahra dengan kesal. Siapa yang mengajak berdebat? Saya cuma kasih tahu. Juna terdiam dengan wajah masamnya. Meski begitu, dia tetap menyantap nasi goreng buatan Zahra. Setelah ini aku akan ke rumah sakit karena aku tidak mengajukan cuti. Jawab Zahra hanya dengan bergumam. Kau tidak usah pergi kemana-mana. Awas kalau kau masih terus bertemu dengan pria-pria tuamu itu. Zahra meletakkan sendoknya, dia langsung menatap Juna dengan tak terima. Saya butuh pekerjaan ini, saya dapat uang dari mereka. Jadi maaf saya tidak bisa menuruti permintaan Anda itu. Zahra, sekarang aku suamimu. Mau tidak mau kau harus mengikuti apa yang aku katakan. Memangnya berapa uang yang kau dapat dari mereka? Aku kan membayarnya untukmu. Asal kau berhenti dari pekerjaan kotormu itu. Juna beranjak kemudian menuju ke sofa, dia mengambil dompetnya kemudian melemparkan 2 buah kartu debit dan juga 2 buah kartu kredit miliknya tepat ke hadapan Zahra. Ambil sepuasnya. Kalau masih kurang minta lagi padaku asal kau berhenti menjadi wanita murahan. Juna menatap Zahra dengan tajam. Di dalam manik matanya itu terlihat tatapan merendahkan sekaligus jijik pada wanita yang menjajakan dirinya seperti Zahra. Zahra menatap kartu yang berada di atas meja makan karena dilepaskan oleh Juna tadi. Dia menarik nafasnya dengan begitu dalam. Kemudian ikut berdiri mengimbangi Juna. Sepertinya kita harus membahas masalah ini. Kita ini menikah bukan karena saling mencintai. Jadi kita tidak harus ikut campur urusan masing-masing. Urus saja urusan Anda sendiri. Setelah mengatakan itu semua dengan berapi-api, Zahra langsung pergi meninggalkan Juna yang masih berdiri di sana seorang diri. Zahra bahkan belum menghabiskan separuh dari nasi gorengnya tapi lebih memilih pergi dari sana. Oh ya satu lagi, Zahra berbalik menatap Juna dengan tajam. Pria-pria tua saya itu lebih menghargai saya daripada Anda. Brak. Juna terperangah di tempatnya. Entah mengapa nyalinya menciut ketika melihat kemarahan Zahra. Menakutkan juga, gumam Juna sembari mengusap tengkuknya yang merinding. Safa tak sengaja melihat ponsel Lingga yang terbuka di bagian aplikasi pesan. Selama ini, Safa tidak pernah memegang ponsel Lingga bahkan melihat dalamnya. Selain itu privasi, Safa juga tidak mau melihat sesuatu di dalam sana yang mungkin saja membuatnya sakit hati. Misalnya, kenangannya bersama Siva yang tersimpan di sana mungkin. Tapi kali ini, Safa penasaran dengan nama kontak milik seseorang yang diberi nama Leci oleh Lingga serta sebuah emotikon hati berwarna merah di belakang nama itu. Apalagi, pemilik nomor bernama Leci terletak di paling atas dan disematkan oleh Lingga.
Safa mulai mengambil ponsel Lingga. Dia ingin melihat lebih jauh siapa pemilik nomor itu. Ini kan pesan yang aku kirim untuk Mas Lingga. Jadi Leci itu aku. Gumam Safa begitu melihat isi pesan dari nama itu. Tapi kenapa Leci? Safa masih bergumam seorang diri. Kemudian, di bawah namanya terdapat nama Dr. Hari. Safa heran kenapa juga Lingga masih menghubungi Dr. Hari sampai saat ini. Kalau masalah anak mereka, tentu sekarang sudah berganti menjadi tanggung jawab dokter anak. Sedangkan di pesan itu, jelas kalau Lingga baru saja menerima pesan dari Dr. Hari yang belum dibuka, dan isi pesan itu adalah janji temu untuk mereka berdua. Safa bisa membaca sebagian pesan itu meski belum terbuka. Lihat apa Safa sampai tersentak saat Lingga tiba-tiba ada di sana dan langsung memeluknya dari belakang. Maaf Mas. Aku tidak bermaksud untuk melihat isi ponselmu. Aku tidak sengaja melihat nama Leci di pesanmu, dan aku penasaran. Tidak masalah, kamu mau lihat semua isi di dalamnya juga tidak apa-apa. Mas tidak keberatan sama sekali. Safa merasa lega, dia kira Lingga akan marah padanya, namun ternyata tidak masa sekali. Lingga malah justru mengizinkannya untuk melihat isi ponselnya. Dia memutar tubuhnya menghadap suaminya dengan ponsel Lingga yang masih ada di tangannya. Kalau boleh tahu, kenapa namaku di sini Leci? Lingga menyatukan keningnya dengan kening Safa. Dia terkekeh sendiri mengingat dirinya yang mengganti nama istrinya itu menjadi Leci. Karena kamu mirip Leci. Safa tak mengerti maksud Lingga. Iya, karena kamu mirip Leci. Wajah kamu putih bersih seperti Leci, bibir kamu merah seperti kulit Leci yang sudah masak. Kamu juga manis seperti Leci. Mas menggantinya sejak kamu meminta Mas membelikan Leci waktu itu. Safa jadi tersipu malu dengan alasan suaminya itu. Kenapa juga dia bisa terpikirkan hal seperti itu? Lalu, kenapa Mas masih ingin bertemu Dr. Hari? Apa ada masalah tentang aku Mas? Lingga menggeleng kemudian mencakup wajah Safa dengan kedua tangannya. Tidak ada masalah apapun tentang kamu. Mas mau ketemu sama Dr. Hari karena Mas yang ingin konsultasi. Konsultasi apa Mas? Maaf kalau Mas tidak bilang sama kamu dulu. Sebenarnya Mas mau melakukan vasektomi. Kenapa Mas mau melakukan itu? Safa terkejut karena keputusan suaminya itu. Mas sudah cukup punya 2 anak yang kamu berikan. Mas tidak mau lagi punya anak, tapi Mas juga tidak mau menyiksa kamu dengan kontrasepsi jenis apapun. Kali ini biar Mas saja. Tapi Mas, bukannya kamu dulu ingin punya anak banyak karena tidak mau menjadikan anak kamu menanggung beban seperti kamu yang harus melanjutkan keturunan keluarga kamu. Tapi kenapa sekarang kamu justru ingin melakukan vasektomi? Kamu tidak akan punya anak lagi setelah itu Mas. Sudah cukup dengan 2 anak. Mas pun tidak akan membebani anak-anak untuk melanjutkan keturunan keluarga kita nanti. Mas juga tidak mau menjadikan kamu hanya sebagai ibu dari anak-anakku yang terus melahirkan keturunanku, tapi kamu istriku, teman hidupku sampai maut memisahkan kita, jadi Mas tidak mau menyakiti kamu lagi dengan hal-hal seperti ini. Safa terharu dengan apa yang suaminya lakukan itu. Dia tak tahan lagi untuk tidak memeluk suaminya. Terima kasih Mas. Aku mencintaimu. Lingga tersenyum sembari membalas pelukan Safa dengan erat. Aku pun begitu mencintaimu. Zahra keluar dari kamarnya dengan penampilan yang sudah rapi. Rapi menit Zahra, namun begitu seksi dan terlalu vulgar di mata Juna. Matanya sampai melotot melihat penampilan Zahra saat ini. Dress lengan pendek dengan panjang 1 jengkal di atas lutut. Dress berwarna hitam pekat dengan potongan yang begitu ketat membuat lekuk tubuh Zahra membentuk dengan sempurna. Itu memang style Zahra dari dulu. Dia memang suka memakai pakaian yang pas di tubuhnya atau bisa dibilang seksi. Kau mau keluar dengan pakaian seperti itu? Tanya Juna yang juga sudah rapi dengan kemeja dan juga celana bahan.
Juna tentu aja sudah punya baju bersih yang ia bawa kemarin waktu mengunjungi kedua orang tua Zahra. Bukan urusan Anda, sahut Zahra sembari memakai heels miliknya. Nanti kalau pergi jangan lupa kunci pintu. Saya sudah bawa kunci sendiri. Apartemennya bukan apartemen mewah, jadi pintu apartemen Zahra masih memakai kunci bukan password. Tunggu. Juna mencegah Zahra yang hampir saja menutup pintu. Sebenarnya kau mau kemana? Kerja. Jawab Zahra singkat. Ya, kerja kemana? Mana ada kerja dengan baju seperti itu? Aku suamimu jadi aku berhak tahu kemana kau pergi. Aku cuma mau ketemu klien. Untuk tempatnya belum tahu karena dia sendiri belum menentukan. Klien kamu pria-pria tua itu. Suami-suami orang itu. Juna melotot menatap Zahra. Kalau iya memangnya kenapa? Masalah buat Anda, Brak. Juna langsung tersentak begitu Zahra membanting pintu. Bisa-bisa pintu di sini hancur semua kalau dia seperti itu terus. Juna mengusap dadanya karena masih terkejut dengan apa yang Zahra lakukan. Safa senang Dila datang ke rumahnya hari ini. Sekarang waktunya untuk bertemu dengan sahabatnya itu sangatlah sedikit, karena Safa sibuk dengan keluarganya dan Dila dengan urusan skincare mereka. Jadi kalau Dila datang menyempatkan diri ke sana, tentu saja membuat Safa senang. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di dalam hati Safa, yaitu tentang pernikahan Juna dan Zahra. Rasanya Safa tak tega untuk mengatakannya pada Dila. Kok kelihatannya kamu bahagia sekali, ada apa? Safa melihat raut wajah Dila tampak begitu cerah hari ini. Beberapa kali, Safa juga menangkap Dila yang tiba-tiba tersenyum sendiri. Safa, menurut kamu perasaan Kak Juna ke aku gimana ya? Safa menelan ludahnya dengan kasar. Dia bingung harus menjawab apa. Memangnya gimana sikap Kak Juna ke kamu Dila? Dila kembali tersenyum, dia mengingat ketika Juna mengajaknya jalan berdua. Kemudian usapan di kepala Dila waktu itu. Dila menceritakan semuanya pada Safa termasuk Juna yang berencana mengajaknya untuk keluar lagi. Melihat harapan yang begitu besar dari Dila, justru membuat Safa semakin kasihan pada Dila. Dia tak enak hati karena secara tidak langsung, dia dan Lingga yang membuat Juna menikahi Zahra. Apa kamu benar-benar mencintai Kak Juna? Safa, aku bisa membedakan mana rasa cinta, dan mana kekaguman biasa. Kali ini aku yakin kalau aku mencintai Kak Juna. Safa menggenggam erat tangan Dila. Sepertinya dia harus segera memberitahu Dila. Meski kenyataan itu pahit, tapi Safa tak ingin perasaan Dila pada Juna jatuh semakin dalam. Dila, sebenarnya aku berat sekali ingin untuk memberitahumu. Aku tahu ini pasti akan sakit sekali mengingat perasaanmu pada Kak Juna. Tapi, kamu harus tahu tentang ini Dila. Memangnya apa Safa? Apa yang membuatku sakit? Safa menatap Dila dengan mata berkaca-kaca, dia tak tega untuk mengatakannya. Dila, sebenarnya kemarin Kak Juna telah menikahi Zahra. 2 Seperti tersambar petir di siang bolong. Perasaan Dila langsung hancur berkeping-keping. Dia baru merasakan jatuh cinta lagi setelah beberapa tahun lalu cintanya kandas di tengah jalan. Dan sekarang, ketika hatinya kembali terbuka untuk menerima orang baru, justru langsung layu sebelum bersemi. Kak kamu bercanda kan Fa? Dila menggeleng tak percaya. Maaf karena aku baru bilang sama kamu Dila. Aku harap kamu bisa menerima semua ini. Aku yakin kelak kamu juga akan bertemu dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari Kak Juna. Perlahan air mata Dila turun membasahi pipinya. Rasanya sungguh sakit mendengar pria pujaannya justru membuka hati untuk wanita lain, padahal Dila yang begitu berharap dengan perasaan Juna. Tapi secepat ini Kak Juna menikah dengan wanita lain. Kenapa juga harus Zahra, wanita jahat itu? Padahal ada aku di sini yang menanti cintanya, kenapa Safa? Dila mulai mengeluarkan rasa kecewanya di depan Safa. Maaf Dila, aku juga turut andil dalam pernikahan mereka. Aku minta maaf. Maksud kamu,
Dila menatap Safa dengan wajah penuh air mata. Safa menceritakan semua yang terjadi pada Dila. Ketika Lingga dijebak oleh orang. Dia yang diminta datang ke hotel. Juga Taufan yang sampai berakhir di rumah sakit sampai sekarang. Astaga, kenapa ada orang yang sejahat itu sama kalian? Tapi, kamu baik-baik saja kan, Fa? Aku tidak apa-apa, Dila. Tapi, Kak Juna dan Zahra memilih menikah untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Jadi, mereka menikah karena terpaksa. Bukan karena cinta kan, Fa? Bisa dibilang begitu. Tapi apa pernikahan mereka itu benar-benar akan bertahan lama? Aku lihat Kak Juna tidak menyukai Zahra sama sekali. Kalau itu aku kurang tahu, Dila. Tapi yang aku dengar, sebentar lagi Kak Juna akan ke Bandung untuk mengurus rumah sakit barunya di sana. Sepertinya Kak Juna akan membawa istrinya ke sana. Bukannya menanggapi apa yang Safa katakan, Dila justru mengambil tasnya kemudian pergi dari sana. Aku harus pergi, Fa. Satu tempat tujuan Dila saat ini, yaitu rumah sakit. Dia ingin bertanya secara langsung pada Juna. Dila buru-buru masuk ke dalam rumah sakit untuk bertemu dengan Juna. Dia sudah hafal betul letak ruangan Juna ada di mana. Baik gayung bersambut, Dila melihat Juna yang baru saja keluar dari ruangannya. Kak, seru Dila membuat Juna menoleh. Dila, kenapa kamu di sini? Tanya Juna setelah Dila berada di hadapannya. Aku mau ketemu sama Kak Juna. Mata Dila turun dan tertuju pada jari manis milik Juna. Di sana memang benar-benar terdapat sebuah cincin yang melingkar di jari manis Juna. Jadi, kamu benar-benar sudah menikah, Kak? Dila mengangkat kepalanya, dia menatap Juna dengan air mata yang terus berjatuhan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.